Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan warzuqni fahma. Amin. Intan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan masih pula diberikan nikmat semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka silaturahmi thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya yang rawuh di tempat ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Minimal Bapak Ibu, kita kalau hadir di majelis ilmu itu paling tidak dapat 2 barokah. Apa niku? 1, barokahnya silaturahmi. Yang kedua, barokahnya thalabul ilmi. Itu pasti insya Allah. 1, barokahnya silaturahmi. Nabi kita pernah mengatakan, sing sapa wonge kepengin dijembarke rezekine, kepengin dipanjangke umure, mila nyambunga silaturahmi. Pengajian itu juga sarana kita untuk silaturahmi kan ya Bapak Ibu. Nyatane nek ketemu saling sulh salam, ketemu saling berjabat tangan, itu lah silaturahmi. Sosok orang menjabat tangan kok, sosok yang nanggung gablek-gablekan barang. Piye kabare yu? Wah, suwira tau ketemu, alhamdulillah iso ketemu ning kene. Kok saiki kok ketoke tambah ayu nama kamu. Diloke tambah ayu alhamdulillah, tambah lemu nggih alhamdulillah. Menawi kula kaya sing ngeloke tambah lemu, kula nggih matur alhamdulillah. Wong kula Sukoharjo. Jadi alhamdulillah. Barokahnya silaturahmi niku napa? Niku wau jembar rezekine, panjang umur. Pun niku umur dan rezeki itu kan pun wilayahi Gusti Allah. Kita hanya melakukan ikhtiar. Nah, ikhtiar bersilaturahmi itu bisa membuka panjang usia dan luas rezeki kita. Nah, sehingga yang datang kepada kita, Masya Allah, diberikan keberkahan-keberkahan, termasuk babakan umur dan rezeki. Sing nomor kali barokahe thalabul ilmi itu pasti. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan, ada yang menyampaikan ayat dan Al-Quran, ada yang mencatat. Itu kan termasuk ikhtiar untuk mendapat barokah thalabul. Kok kabeh wong kok dijenengi barokah itu tegese napa? Ya sing dipingini saking Gusti Allah pada tambah di situ. Tambah napa? Ziyadatun naf'i fil khairi.
tambahnya manfaat dan tambahnya kebaikan. Jadi harapannya ya, pulang dari sini bertambah manfaatnya dan juga bertambah kebaikan. Nek ten pulang dan cemani pulang mereka Pak, saking senengnya wong kepengen golek barokah, sampai saya itu penasaran Pak, kok kabeh wong jenengi usahane nganggo jeneng barokah. Sampai saya itu googling Pak, di Google Map itu ketemu. Saya iseng aja buka nulis di Google Map itu toko barokah. Langsung itu Pak Bu, hasil penelusuran di Google itu di sekitar wilayah Cemani dan sekitar itu sampai saya temukan ada 54 toko Pak. Dan warung ya. Kabeh nganggo jeneng barokah. Jadi Masya Allah. Jadi memang sing disuwun saking Gusti Allah, apa saja yang kita lakukan harapannya mendatangkan barokah, kebaikan dan kemanfaatan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kula panjenengan saged niteni sing tak lakoni iki barokah apa ora ya, jenengan saged niteni. Cara niteni pripun? Ini ku ziyadatun nafi fil khairi, tambahnya manfaat dalam kebaikan. Jadi cara niteni ini sing tak lakoni iki berkah apa ora ya? Jawabane ngene iki. Selama di situ ada manfaat, selama di situ ada kebaikan, maka insya Allah di situ pula juga ada barokah. Termasuk yang kita lakukan pagi hari ini juga dalam rangka untuk mencari manfaat dan mencari kebaikan, sehingga insya Allah di tempat ini juga penuh dengan barokah. Sepidah malik, semoga yang rawuh di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak lupa sholawat dan salam mari tetap terus kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema hari ini adalah betapa hebatnya hati yang ikhlas. Saya awali terlebih dahulu Bapak Ibu dengan satu gambaran cerita. Cerita ini mungkin panjenengan pernah mendengarkan di tempat yang lain. Kalau yang pernah mendengarkan, berarti saya mencoba untuk mengulangi. Kalau yang belum pernah, nah mungkin ini jadi satu informasi yang baru. Ketika ada orang namanya Udin, sebut saja namanya Udin. Mas Udin itu neng buri omahe duwe kebon. Kebonnya ditanduri gedang, pelem dan buah-buah pohon yang lain. Alhamdulillah di waktu itu pohon mangganya berbuah, saged dipanen. Saking senengnya langsung diunduh oke, bareng itu oke. Mas Udin kepikiran, wah iki yang dipek dhewe, dipangan dhewe blenger nanti. Maka punya inisiatif, tak sowan daleme Pak Yai, suwe banget ra sowan. Sowan krono sisan gowo pelem untuk bawa oleh-oleh. Barang dibungkus, dikresek, dapat 2 kresek, isinya gede-gede. Berangkatlah ke rumah Pak Yai. Ning dalan Mas Udin niku mau ketemu koncone jenenge Mas Budi. Nah, iki sebut saja Budi nggih. Ditakoni, "Lho, Den arep nang ndi, Den?" "Aku arep sowan dene Pak Yai." "Gowo kok kuwi?" "Oh, Ibu, alhamdulillah kebun buri omahku peleme wis suwo, iki iso nggo gawan oleh-oleh." "Ya wis ya, salam Bapak Yai ya." "Ya, kok tak aturne."
Sampailah rumah Pak Kiai. Singkat saja nih Pak Yai, sepindah silaturahmi kaping kalih ngaturaken salam saking Bapak Ibu lan saking rencang kula. Kaping 3 menika wonten sekedhik oleh-oleh belakang rumah kebunnya sudah berbuah. Niki enten mangga Pak Kiai. Wah, matur nuwun yo Dik, dadak repot-repot barang. Wis tak tombone jazakumullah khairan katsira. Akhirnya ngobrol. Selesai ngobrol, waktunya pulang. Pak Yai gandeng wekdal sampun, kula badhe matur. Sebut Den, aja mulai Den. Entenono delok ya. Pak Yai ini mlebet. Lan pirang suwe Pak Yai ini medal. Din, matur nuwun yo Din, wis digawake pelem, wah pelemnya enak. Gede-gede sih saya. Aku yo pengen cerita iki, Dik, ini alhamdulillah wedhusku yo bar kepayon oke. Iki ning mburi omah ijene wedhus ning cilik. Gawanen mulih yo. Oh, napa Pak Kyai? Boten kula boten nyuwun napa-napa saestu kula ikhlas. Ora iki kudu gawa rezeki aja tolak. Wis aku seneng mbok kei pelem, aku yo melu seneng. Iki kena tak kene kowe gawanen mulih. Nggih pun saestu Pak Yai, jazakumullah matur nuwun. Mulih gawa wedhus. Kakak omah ketemu tengah dalan ketemu kancane Budi niku mau meneh. Lho Din, apa meneh kuwi Din? Lah iya to, aku yo paket ning yo seneng Bud. Lah piye to? Lah aku mau makan gowo pelem lha kok mulih digawani wedhus. Wah, rezeki nomplok kuwi Din. Ya wis alhamdulillah melu seneng aku. Sowan Pak Yai menyenengke. Akhirnya ketemu pun bisa. Ning dalan sing jenenge Budi kancane niku wau melu mikir. Wah, penak banget ya Udin ya. Modal pelem entuk dalane Pak Yayan. Tak gawake duren. Sapa ngerti yen aku nggawa duren mulih entuk sapi. Nah, ini sudah muncul bibit-bibit tidak ikhlas itu tadi. Karena pengharapannya terlalu tinggi. Ngerti koncone gawa pelem mulih gawa wedhus, dhewe berencana gawa duren, sapa ngerti entuk sapi. Terlalu dhuwur niki. Akhire tenang, sesuk direwangi tuku duren ning pasar sing paling larang. Singkat cerita sampailah rumah Pak Yai. Pak Yai sepindah silaturahmi kaping kalih salam saking Bapak Ibu kaping 3 menika wonten sekedhik Pak Yai kula wau mampir pasar tumbas duren. Wah, matur nuwun yo Bu, senengane bojoku niki. Wes digawa ngebet kalih Pak Yai. Ngobrol. Waktunya berpamitan. Pak Yai gandeng modal sampun, kula badhe nyuwun pamit. Sik Bu, aja mulih sik entenono delok Pak Yai mlebet. Iki sing diteni sing metu apa nih? Gawe sapi to Bang nggih. Let pirang suwe Pak Yai ini medal, Bu, matur nuwun yo durenmu enak banget, bojoku seneng. Wis matur nuwun. Ning sadurunge mulih, dek wingi kancamu Udin rene nggawoke pelem. Peleme rong kresek gede-gede, wis entek sak kresek karek sak kresek iki gawa mulih. Bagine matur nuwun Pak Yai. Nggih. Nggih matur nuwun Pak Yai, kula dijalani padahal kula tak mandeg nggih. Nggih, ning dalan langsung lambene mencucu nggih. Muni-muni karena jaluke sapi itu pelem-peleme kancane sisan nggih satu gambaran. Betapa bisa jadi hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Jaluk memberi sesuatu dengan berharap mendapatkan sesuatu.
Jadi memberi sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu. Nah ini kan satu gambaran Bapak Ibu betapa orang yang ikhlas itu seperti ya Mas Udin tadi. Kalau orang yang tidak ikhlas ya seperti Mas Budi tadi. Nah, monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan gambaran di atas ini, monggo kan kita selalu minta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang setiap saat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Nah, kalau dijabarkan jalan yang lurus itu seperti apa ya? Salah satunya semoga Allah menghadiahkan kepada kita petunjuk hati yang benar-benar ikhlas Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena nyun pangapunten le, sekuat apapun kita melakukan sesuatu, paribasan nglakon ini direwangi adus keringet kowe dinggo adus. Paribasan melakukan sesuatunya direwangi membanting tulang kowe dibantingi. Paribasan direwangi ngalor hidul ngetan ngulon. Tapi kalau sekuat apapun kita melakukan itu kok dilakukan tidak dengan keikhlasan, yang pangapunten Bapak Ibu, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo siapa tahu kita masih suka seperti itu, sehingga ayo kita terus mengharap kepada Allah supaya diberikan petunjuk, dibukakan hati yang penuh dengan keikhlasan. Nah Bapak Ibu, mari kita pelajari apa itu keikhlasan itu apa. Karena nyun pangapunten, ini nilainya sangat penting. Kalau tidak hati-hati tadi, tidak ada nilainya di sisi Allah. Paribasane ngeten, tiwas ngopo-ngopo nek jebule ora itu apa-apa. Iman banget itu, iman banget. Mong goro-goro satu titik di dalam hati kita tidak ikhlas. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ada orang sekuat tenaga bahkan berkorban jiwa dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, tapi jihadnya itu hanya sekedar mengharap aku nek mati dikategorikan syahid, aku nek mulai diceluk sebagai seorang mujahid, seorang pahlawan. Jadi harapannya ingin mendapatkan gelar mujahid, pahlawan, syahid tadi. Yang pangapunten tidak ada nilainya di sisi Allah. Paribasan yang ngomong direwangi sekolah nganti dhuwur banget. S1, S2, bahkan sampai S3, bahkan sampai profesor, gitu. Tapi sekolah tinggi loh, sekolah itu lah ragate banyak ya Pak, kecuali kalau beasiswa gitu. Nek ragate mandiri kan ragate oke banget. Tapi sekolah sing dhuwur ini mung hanya sekedar ingin dipanggil sebagai seorang ilmuwan atau seorang yang alim. Pangapunten, kembali lagi tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan ada orang dengan sekuat tenaganya memberi kepada siapa-siapa. Itu kabeh wong dikei, orang njaluk dikei saking lomone. Tapi memberinya itu hanya berharap supaya dikenal sebagai orang yang dermawan sebidang malih. Tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi yang kita hindari adalah Bapak Ibu ning mau tiwas ngopo-ngopo ning jebule ora itu apa. Nauzubillah min. Monggo kita pahami apa toh hakikat ikhlas itu Bapak Ibu. Yang pertama dulu kalau dari sisi bahasa, kata ikhlas itu kan berasal dari kata akhlaso yukhlisu, yang artinya bersih
tulus, suci. Lalu berubah menjadi kata ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Ikhlas artinya apa? Melakukan sesuatu dengan niat hati yang bersih, tulus dan suci. Bersih, tulus dan suci ini rujukannya kemana? Ya cuma satu. Rujukannya hanya kepada lillahi, kepada siapa? Lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, karena rujukannya ikhlas itu melakukannya dengan niat yang bersih, tulus, suci lillahi ta'ala, itu artinya ikhlas ada hubungannya dengan niat. Dan niat itu posisinya sebagai pengikat sebuah amalan. Sampai-sampai Nabi mengatakan bagaimana dalam hadis kumpulan arba'in nomor urut hadis nomor 1, apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Singkatnya, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah diniatkan. Kalau lanjut hadisnya bunyinya begini, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka yang didapatinya pun juga Allah dan Rasul. Tapi kalau siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, urusan harta, urusan wanita yang ingin dinikahinya, maka yang didapatinya juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Makna dari hadis itu apa Bapak Ibu? Ayo bersihkan, tuluskan, sucikan niat kita yang benar kepada Allah dan Rasul. Karena kalau niatnya Allah dan Rasul, dua-duanya dapat, dunia dan akhiratnya juga dapat. Nek niatnya karena urusan tadi, urusan harta, urusan dagang, bahkan urusan wanita yang dinikahinya, maka yang didapatnya ya apa yang sudah diniatkan. Tapi dalam penjelasan hadis, nek niatnya mau urusan duniawi saja, bisa jadi didapatkan, bisa jadi juga tidak dapat, dua-duanya namanya. Jadi kalau niatnya akhirat, dunia mengikuti. Tapi kalau niatnya mau sekedar dunia, iso wae itu, tapi bisa jadi dunia dan akhirat malah tidak didapatkan. Nah, jadi pentingnya mensucikan, membersihkan dan mentuluskan niat kita lillahi ta'ala. Bobo Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum Bapak Ibu dalam pidatonya pernah mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau sandaran kita sudah bukan Allah, niat kita sudah bukan Allah, bersiap-siaplah untuk kecewa. Bersiap-siaplah gelo, mutung. Beliau mengatakan begini, kalau sandaran kita temboknya ambruk, kula panjenengan melu ambruk. Kalau sandaran kita Pak Jenderal, orang yang punya jabatan, jenderalnya pensiun, kula panjenengan melu pensiun. Lain apa-apa, pensiun. Tapi kalau sandaran pun Gusti Allah, Allah nggak mungkin ambruk, Allah nggak pernah pensiun. Jadi gambarannya begitu. Nek sudah menyandarkan diri kepada selain Allah tadi, bersiap-siaplah untuk kecewa. Contohnya sinten? Yo Mas Budi niku sandarannya bukan kepada Allah, ning sandarannya kepada manusia. Ngei duren pengen ento sapi. Boleh lamen gitu. Jalur sapi lho nggih. Ning prakteke mak klunting. Mak klunting itu basa
Indonesia ini mau Cilik. ngel lagi. Maklumin akhirnya kok ekspektasi tidak sesuai dengan Harapan. realita kenyataan. Jalur duren malah Indonesia belum. Maka itu gambaran nek niatnya Allah dunia sia-sia mengikuti, tapi kalau niatnya karena sekedar dunia bisa jadi dapat, tapi malah bisa jadi tidak dapat dua. Bahkan Bapak Ibu Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan begini, amalan yang tidak dilakukan dengan keikhlasan niku gambarannya kaya apa? Kaya dene seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh dan membawa bekal ning jebule bekal sing digawa isine gur pasir. Coba Bapak Ibu bisa bayang-bayangin mboten jenengan dadi musafir nggawa sangu nggawa bekal ning jebule bekal sing digawa isine gur pasir. Kira-kira yang dirasakan bagaimana? Betul Pak, abot. Jadi wong sing mboten ikhlas niku asline ngabot-ngaboti awake dhewe. Karena pengharapannya terlalu tinggi seperti Mas Budi tadi. Pengharapannya itu sapi. Barang dikai pelem seneng apa mboten? Gelem, mboten seneng. Maka contohlah Mas Udin itu mau memberi pelem tapi tidak mengharapkan apa-apa. Mau pengen golek berkah dari Gusti Allah. Sama Allah mulai digawani wedhus lewat asilah Pak Kiai ini mau. Boten nyono dunyane entuk akhirate ya entuk karena niatnya tulusnya kepada Allah. Jadi nek boten ikhlas, berarti malah intine malah ngabot-ngaboti. Loh, kudune Bapak Ibu, nek ikhlas lho niki, kudune. Sowan dateng Pak Kiai, katakanlah mulai ora digawani apa wae kudune wis seneng nggih. Karena mesti di dalam perjamuan silaturahminya ada hikmah, ada doa, ada silaturahmi di situ, ada kudune lah seneng. Orang nggawa apa wae kudune seneng. Opone kok digawani apa? Lho digawani pelem nek kudune seneng. Nek gandeng pengharapannya mboten ikhlas niku ora seneng ning malah seneng. Nah, itulah yang dimaksud Ibnu Qayyim begitu itu. Nek mboten ikhlas kaya musafir nggawa barang jebule barang sangu ning isine gur pasir, akhire sifate wong ngabot. Nauzubillah. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua tadi makna ikhlas itu begitu, bersih, tulus, suci, lillahi ta'ala. Sekarang macam-macam keikhlasan. Meskipun semua amalan harus dengan ikhlas ya Bapak Ibu. Nah ini supaya untuk tarbiyah untuk kita, ya, pendidikan untuk kita mencoba untuk mengkategorikan. Macam-macam keikhlasan itu ada apa saja? Paling tidak 3 Bapak Ibu. 1, ikhlas dalam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 162. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta. Jadi dengan tegas jelas sekali kalimatnya Allah mengingatkan kita. Ayo sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup mati kita harus kepada Allah. Jadi kemurnian hatinya, bersih tulusnya, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau dalam urusan ibadah Bapak Ibu, cara ikhlasnya bagaimana? Ini Pak,
Mari belajar ikhlas seperti ibadah puasa. Kenapa yang dicontohkan ibadah puasa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang tanpa sugesti. Sugesti itu artinya apa? Apa Pak? Sugesti itu artinya apa? Pengaruh. Sugesti itu artinya dorongan. Sugesti itu artinya pengaruh. Contoh gampangnya gitu. Ibu-ibu misalnya kepengen jajan es, pilihannya es teler kali es buah. Nih gandeng koncone jenengan ngendi kok es teler wae. Es teler isine luwe oke, terus yo eneng sosok eneng durene bulandan, eneng avocado, rasanya enak. Akhirnya pripun? Awalnya jenengan pinginnya es buah karena ada sugesti, akhirnya memilih es teh. Nah, sugesti itu ya begitu itu. Pengaruh yang bisa mempengaruhi hati dan akal pikiran kita. Nah, dalam urusan ibadah Bapak Ibu, ayo belajar ikhlas seperti ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu ibadah yang minim sugestinya, meskipun ada, tapi minim. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang sugestinya itu besar sekali. Contoh misalnya ibadah sholat Pak. Pak Dianto berangkat ke masjid. Pas mangkat perjalanan ke masjid, eneng koncone sing ngerti, lho Pak Yanto wis kumpulan sarengane berarti meh mangkat neng masjid. Jadi sugestinya bagaimana? Ada kemungkinan dilihat orang, ada kemungkinan diketahui orang, bahkan ada kemungkinan dipuji oleh orang. Wah Pak Yanto sregep banget, burung wayahe wis mangkat neng masjid. Jadi sugesti yang seperti itu bisa mempengaruhi kemurnian hati Pak. Yang awalnya berangkat lillahi ta'ala, tapi karena ada sugesti yang macam-macam itu tadi, itu bisa mempengaruhi kemurnian kita. Maka kalau ikhlasnya kuat, insya Allah sugesti yang macam-macam itu nggak ngaruh sebetulnya. Dan jenengan pingin es buah kan awal es buah. Buat dikei apa-apa ya pilih es buah. Artinya sugesti nggak ngaruh. Itu kalau ikhlasnya kuat itu begitu. Sama Pak, ibadah zakat, sedekah, infak itu sama begitu. Sugestinya ya tetap ada. Sugesti dilihat, dipuji orang pun sangat terbuka lebar Pak. Apalagi zaman sekarang Pak. Orang kalau ikut bantu donasi itu kan kadang sebagai bentuk laporan, akhirnya namanya dicantumkan kan, entah di grup WA atau di papan tulis masjid. Kadang-kadang ada orang yang kritis, mau sedekah kok nggak ada dijenengi, sebutkan jenengi, ya cukup disebut nganggo hamba. Loh, Bapak Ibu saya mau tanya, nek sedekah disebutkan jenengi boleh atau enggak? Boleh, tidak apa-apa. Wong itu bentuk laporan nggih. Nek ora dilaporkan nanti malah tidak ada transparansi. Kan kadang begitu. Jadi disebutkan nama itu boleh sah saja. Selama tadi kita bisa mengukur kemurnian hati kita. Tapi kadang-kadang ada masuknya juga. Ana wong ngendi kok, oh sedekah kok disebutkan jenenge aslinya ora perlu. Cukup nganggo hamba. Akhirnya sisuk-sisuke misalnya Pak Yanto 100.000, Pak Narno 200.000, Pak Budi 500.000, ngono ndak disenengi. Pokoknya sampai Allah akhirnya sisuke ning papan tulis ditulisi hamba Allah 1 juta. Ning sapa to hamba Allah kuwi? Aja ngomong ya kuwi aku. Berarti lah padha bae. Jadi ngomong, apa disenengi kena, hamba Allah ya kena. Selama kita tadi mampu menjaga kemurnian. Tapi harus perlu hati-hati karena sugesti itu sangat besar. Namanya setan itu kan akan yuwaswis di dada kita tuh dengan bagaimana caranya pokoknya kemurniannya bisa hilang. Kemudian
Ibadah sholat sugestinya ada, ibadah sedekah infak zakat sugestinya ada, apalagi ibadah haji. Haji umroh, wow sugestinya saya gede loh Pak. Misalnya di tempat kita Indonesia ini kan ada budaya nih, nek enten sing badhe tidak haji sering mengadakan pamitan haji, pamitan haji. Ngundang banyak orang untuk minta makan-makan dan didoakan. Loh, itu termasuk amalan sunnah Bapak Ibu. Pamitan haji itu amalan sunnah. Karena para sahabat dulu nalika badhe tidak haji nggih pamitan kali Kanjeng Nabi nyuwun didongake. Kita pun juga begitu. Badhe tidak haji ngundang orang tujuannya apa? Minta doakan dan itu boleh, sunnah malah. Tapi mampu tidak kita menjaga kemurnian itu? Baru di Indonesia belum berangkat aja sugestinya sangat besar. Apalagi nek tekan mriko, wah sugestinya saya gede deh Pak. Mohon maaf, para ulama-ulama di Mekah dan di Madinah itu sering sekali menyindir perilaku jamaah haji asal Indonesia yang kalau pas ibadah di sana suka foto-foto. Maka para ulama di sana sering menyindir, Pak. Nyindirannya dengan mengatakan kalau orang Indonesia itu aranane jamaah selfie atau haji selfie. Meskipun kalau ditanya apa hukumnya foto-foto itu, di saat di sana hukumnya gimana Pak? Boleh, hukumnya boleh. Selama kalau tadi fotonya harus paham situasi dan kondisi. Selama diniatkan wah mangkat tekan kini kan gunung karuan iso bali meneh. Jadi untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan, tinggal cerita anak putu biar semangat untuk juga berangkat naik haji. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi hukumnya foto-foto dokumentasi boleh wong nyatane saat ini jenengan yang tidak haji mriko nggih. Nggak usah sampai sana. Di sini pun kita bisa melihat kok. Jangan membuka channel TV Haji TV itu sabar malam mesti kan live streaming haji dari Masjidil Haram kan ya. Jadi ibadah pun sekarang didokumentasikan, artinya boleh dengan alasan dokumentasi. Tapi mampu tidak sekali lagi kita bisa menjaga kemurnian itu. Nah, mari belajar seperti ibadah puasa. Ibadah puasa itu Bapak Ibu minim sugestinya. Siapa yang tahu kalau kita ini puasa? Oh, kula ngertos Mas, Pak Yanto poso. Lho ngertos iki pundi? Lah wae esuk sahur. Kula ngertos Pak Yanto poso, nyatane magrib buka melu buka bersama ning masjid. Pertanyaannya Bapak Ibu, jenengan bisa melihat fisiknya begitu, melu sahur, melu buka. Tapi apakah bisa jenengan tahu dan menjamin bahwa Pak Yanto itu dari subuh sampai maghribnya benar-benar menjaga puasa atau tidak? Yang tahu siapa? Nah, diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar ikhlas itu seperti puasa. Mau dilihat orang atau enggak, mau diketahui orang atau enggak, mau dipuji orang atau enggak ada urusan. Yang penting kita melaksanakan ibadah Allah sebagai tujuan utama, cukup Allah saja yang mengetahui. Kalau diketahui orang ya sah saja, tapi itulah yang nanti akan mengaruhi sugesti kemurnian keikhlasan kita. Monggo Bapak Ibu. Jadi belajar ikhlas seperti ibadah puasa. Bahkan Bapak Ibu dalam fondasi Islam kan ada Islam, iman dan ihsan. Ayo Bapak Ibu kita berikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Naikkan level ibadah kita sampai pada level yang tertinggi, yaitu ihsan. Level ibadah ihsan. Ihsan itu artinya apa? Nabi pernah mengatakan begini dalam hadis riwayat
Bukhari dan Muslim gitu. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian berkata dia, beritahukan aku tentang ihsan. Kemudian Nabi bersabda, ihsan itu adalah qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ya. Ihsan itu artinya bagaimana? Kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, dan jika kamu memang betul tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, yakinlah saja bahwa Allah pasti melihat kamu. Nah, jadi ihsan itu begitu Pak. Memposisikan diri kita bahwa dalam ibadah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Ingat loh ya, seakan-akan itu berarti bisa atau enggak? Ya, prakteknya kan tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, fa in lam takun tara, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah saja bahwa Allah mengawasimu, bahwa Allah melihatmu. Jadi tidak hanya ikhlas lillahi ta'ala saja, tapi naikkan level ibadah kita sampai pada level ihsan, yaitu ibadah seakan-akan kita selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, insya Allah ibadahnya pasti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gambarannya pun ujian sekolah Pak. Bapak Ibu pernah merasakan ujian dulu gitu. Ujian enteng sing ngawasi karo ujian orang yang sing ngawasi, biasanya anak-anak serius yang mana Pak? Serius yang ngawasi kan? Kalau ada yang ngawasi kan, ya pasti serius. Orang mungkin tolak-tolak, orang mungkin uncal-uncalan kertas jawaban, orang mungkin takut. Karena apa? Takut ada yang mengawasi. Coba kalau ujian orang yang ngawasi, ya wes bebas Pak. Arep ngobrol koncone ya iso. Sama Pak, ayo posisikan ibadah kita seperti itu. Seakan-akan Allah mengawasi kita, dan memang pasti mengawasi, sehingga ibadah kita dilakukan dengan serius. Semua ibadah dilakukan dengan serius karena levelnya sudah level setaraf Islam pasti. Tapi tidak semua orang belum tentu bisa pada level ihsan. Ayo Pak, kita ikhtiar sampai pada ihsan seperti itu. Jadi seakan-akan diawasi oleh Allah. Itu yang pertama, ikhlas dalam ibadah. Nomor kali saat ini Bapak Ibu. Yang kedua, ikhlas menolong sesama. Kalau tadi kaitannya hablum minallah, sekarang hablum minannasnya. Dalilnya apa Bapak Ibu? Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, hunafa, lagi dengan secara hanif. Hanif itu lurus. Jadi ikhlas kita tadi lurus, tegak lurus kepada Allah. Wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi ayat ini ayat yang umum sebetulnya, termasuk dalam urusan menolong sesama. Dasar utamanya ya harus mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah dengan menolong tadi. Dan hunafa itu artinya jejak lurus, istiqomah, murni kepada Allah. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, di saat kita menolong sesama itu, kadang-kadang ujian keikhlasannya di saat kapan?
Di saat kadang orang itu suka mengungkit-ungkit pertolongannya, mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi kadang ada orang apa? Wis metu omongane ngene, kowe iki apa ora eling sing nulung awakmu dhewe iki sapa? Nah, kalau sudah muncul ucapan seperti itu ujian keikhlasan sesungguhnya ya begitu. Nah, sing diwedeni nopo? Di awal tadi Pak, tiwas ngopo-ngopo. Berkait itu apa-apa. Jadi sing diwedeni ngaten niku. Katakanlah 10 tahun yang lalu kita menolong orang dan orang yang kita bantu Masya Allah sekarang sudah mulia. Nah kadang kita suka mengungkit 10 tahun perbuatan baik kita. Eman-emannya tadi tiwas ngomong-ngomong ning ora entuk apa. Maka ayo, bahkan dalam menolong sesama pun dasarnya harus mukhlisina lahu dina hunafa. Monggo Bapak Ibu. Nah, pelajarannya gini, mari belajar ikhlas dalam menolong sesama seperti pelajaran kopi dan gula. Bapak Ibu pernah mendengar nasihat kopi dan gula? Berarti ini fresh lagi. Filosofi kopi dan gula. Pelajarannya begini. Ini saya dapatkan dari kiriman WA itu. Jadi Masya Allah, melu grup WA di sini ngomong apa, kirim-kirim nasihat itu kadang sangat bermanfaat. Nah, saya dapat ilmu dari WA itu. Filosofi kopi dan gula. Satu, nasihatnya beliau begini. Jika kopi rasanya terlalu pahit, sing disalahke sinten? Kopine napa gulane? Gulane. Kopine napa gulane? Oh kopi. Bapak ada yang bilang kopi. Pak, apunten ya Pak. Nek jenengan ngendika sing salah kopine, Pak pun kadit pen jenenge kopi pahit. Pahit. Maka yang disalahkan siapa? Karo sing gawe nggih. Karo sing gawe. Sing diloke gulane karo sing gawe. Wah, yo iki mesti kok lali ra ngei gula. Gula iki wis yo biasane to 2,5 kok gulane. Lho kok ijik? Jadi sing disalahke gulane. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kopi rasanya terlalu manis, sing disalahke kopine napa gulane? Gulane meneh. Nek wau dilokke krana kesitheken gulane, niki dilokke mergo kakehan. Oke. Sithik dionek-onekke. Oke yo dionek-onek. Wah iki kelegen iki. Kopi kok legi koyo ngene iki. Wah ora kopi jenenge. Jadi mencela makanan bahkan nyalahke gulane nyalahke sing gawe. Jadi nek sithik disalahke gula niku kokehan jadi salah. Tapi ketika takaran kopi dan gula itu pas sehingga membuat rasa enak, rasa mantap kepada secangkir kopi itu tadi, sing dilem kopine napa gulane? Kopi. Yang membuat. Ya karo sing gawe tetep. Kopine napa gulane sing dilem? Kopi. Kopinya kan ya. Gak mungkin orang bilang, mantap gulanya. Gak mungkin. Pasti orang bilangnya, mantap kopinya. Kopinya. Ayo ikhlas seperti gula. Larut seperti gula. Kebaikan yang sudah kita lakukan kepada sesama, kadang orang suka lupa. Mau disebut atau enggak urusan. Mau diingat-ingat atau enggak ada urusan. Yang penting kehadiran saya bisa memberikan manfaat dan Allah mencatat itu sebagai amal soleh bagi saya. Pun orang ikhlas itu begitu. Larut ikhlas seperti gula. Padahal rasa mantap itu kan juga dari gula juga Pak. Kan? Orang kan takaran kopinya dewi-dewi nggih Pak nggih. Enten sing jaluke tanpa gula. Enten sing nganggo gula sithik Pak. Ning yo ana sing jaluk oke. Jadi kadang gulane ra disebut. Ning kadang nganyelke Pak. Dalam hidup ini ya kadang rodok nganyelke. Ini juga ujian keikhlasan juga. Kita selama ini membantu tidak pernah diingat,
selama ini menolong orang tahu diiling-iling, ning sekaline berbuat salah orang selalu ngiling-ngiling. Oh kae to, Pak Dene kan sing dimen kene kae to. Dadi sing dieling-eling melek to. Apike ra tau dieling. Mari Pak belajar ikhlas seperti gula. Gambarannya begini Pak. Gula pasir memberi rasa manis kepada secangkir teh, orang bilangnya apa? Teh manis. Tak mungkin teh gula, ya kan? Bilangnya teh manis. Gula pasir memberi rasa manis kepada secangkir kopi, orang pun bilangnya kopi manis, bukan kopi gula. Loh, kebaikannya nggak pernah disebut. Nih sekali ini berbuat salah mesti dieling-eling. Sama seperti gula, kebaikan, kemanisan, kemantapan, keenakan orang tahu dieling-eling. Tapi nek eneng hubungannya karo penyakit, jeneng gula langsung muncul. Bapak kae kok saya kira tahu ketok neng bito, ojo buli. Apa? Gula, kan hanya gitu. Memberi kebaikan nggak pernah dieling-eling, membantu nggak pernah diingatkan. Nek sekali ini salah, dia langsung dieling-eling. Nah, maka rumus ikhlas menolong sesama, ayo derek Quran dan hadis, derek Kanjeng Nabi ini. Rumusnya caranya pripun Bapak Ibu? Satu, jika kamu ditolong orang, ingatlah selalu siapa yang menolong kamu. Yang kedua, jika kamu membantu orang, lupakanlah kalau kamu pernah membantu. Rumusnya begitu. Sebagaimana di dalam Al-Quran bunyinya begini. Surat Al-Baqarah 237 nih. Wala tansabul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Jadi supaya tidak terjadi apa yang namanya apa? Kacang lupa sama boleh. Kan sering muncul begitu. Karena realitanya orang jangan juga jangan sampai mengungkit-ungkit kebaikan kita sendiri. Nanti takutnya tadi tiwas ngopo-ngopo orang itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ikhlas dalam ibadah, ikhlas menolong sesama. Nomor 3, ikhlas di dalam menerima kehendak Allah. Nah ini sih levelnya paling abot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam urusan tauhid keimanan kita sering diajarkan. Kalau dulu sekolah kita mengenal Asmaul Husna, nama-nama baik yang Allah miliki. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? 99. Lalu dengan istihad ulama kita dulu dari 99 tadi dirumuskan ketemu 20 sifat-sifat baik Allah. Kalau dulu TPA diajarkan ngapalke malahan ya. Sifat-sifat baik Allah gimana? Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah putra irada ilmun hayat sama basur kala qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiron mutakaliman. Dulu lagunya Bimbo kan begitu. Sifat-sifat baik Allah. Nah di antara nama-nama dan sifat baik Allah tadi saya ambil satu saja. Allah punya sifat baik namanya iroda. Apa iroda itu? Allah yang punya kehendak itu. Sebagaimana dalam surat Yasin 8 juga mengatakan gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sesungguhnya ketetapan Allah itu jika Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata jadi maka jadilah. Jadi Bapak Ibu, Allah yang punya kehendak memberikan kebaikan kepada hambanya atau bahkan memberikan sesuatu yang sifatnya ujian kepada hambanya. Jadi kalau dalam Quran surat Al-Anbiya 35 mengatakan begini,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyirri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan diuji. Diuji dengan apa? Bisyir, dengan keburukan, wal khairi, dan ujian kebaikan, wa ilaina turja'un, sampai mereka dikembalikan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, tidak ada yang tidak diuji. Selama masih hidup semua orang akan diuji. Berarti kalau ada orang yang bilang begini, wes aku wes kapok, wes gak diuji meneh, ngapunten, berarti jaluk mati ya Pak. Karena kalau sudah mati sudah tidak diuji lagi, tapi tinggal kompor rapatnya besok kapan. Tapi selama hidup pasti akan diuji. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, Allah menghendaki hambanya itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini ya sosok sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh nih, yang terjadi di mana itu Pak? Pondok yang musolanya ambruk itu mana? Pasuruan. Sidoarjo ya. Sidoarjo. Nah, Sidoarjo. Pondok Al-Mauzini. Ketika itu terjadi Pak, apa komentar pertama dari kiai di sana? Ini adalah takdir. Dan itu betul. Ini saya ora terima ngomong. Kok penak men ngomong takdir. Ini kan salah pondok nggawe bangunan kok struktur bangunannya orang. Ya memang kalau dianalisa dari sisi bangunan pasti banyak kesalahan itu Pak. Jadi bangunan yang harusnya cukup berapa lantai dipaksakan jadi 4 lantai. Jadi secara keilmuan dunia yaitu bisa diperdebatkan dan ditanggungjawabkan. Tapi kalau apapun yang terjadi kepada kita di dunia ini pun itu benar adalah takdir dari Allah. Jadi ya kalau kita bilangnya qadarullah, itu pernyataan yang benar dan tidak salah. Loh saat ini Pak, ambok sak kuat-kuatnya bangunan apapun, nek Allah bilang kun fayakun. Allah ngendiko ambruk ya mesti ambruk. Logikanya kan begitu Pak. Ya memang benar bangunan elek ambruk ya mesti no bangunannya. Tapi kalau berkehendak budine kaya apa, ambruk ya tetap ambruk. Jadi bagaimana kita menyikapi apapun yang Allah kehendaki, ayo kita terima. Kadang orang belum bisa menerima itu. Maka yang kita upayakan apa Bapak Ibu? Ayo besarkan husnuzon kita kepada Allah. Jadi Allah memberikan sesuatu pasti ada hikmah di balik itu. Nek dikai seneng hikmahnya apa? Berarti kula panjenengan kudu syukur. Nek dikai sing ora seneng hikmahnya apa? Berarti kula panjenengan kudu sabar. Kok ngeten mawon. Sehingga enak menyikapi sesuatu apa saja yang Allah kehendaki. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, kembali ke judul kita pertama tadi, betapa hebatnya hati yang ikhlas. Kenapa dikatakan hebat? Karena orang yang ikhlas itu Bapak Ibu, orang yang hatinya betul-betul kuat, tidak pengaruh dari pandangan penilaian orang, tidak ngaruh. Karena hatinya sudah bersih, tulus, tegak lurus kepada Allah. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi begini. Dalam hadis dikatakan begini, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda begini. Ketika Allah menciptakan bumi, apa yang terjadi? Bumi bergetar. Nek cara Pak Dalang ngendikane nopo? Bumi gonjang banjir. Tapi ketika Allah menciptakan gunung yang ditancapkan di dalam bumi itu, apa yang terjadi? Bumi pun terdiam. Ya Allah, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dari gunung? Kok hebat banget gunung ini? Iso mengendalikan bumi yang awalnya gonjang ganjing. Lalu dijawab lewat lisan Nabi, yang lebih besar hebat daripada gunung itu apa? Besi. Jadi gunung ini kalahnya karo besi. Kok sakit? Sakit. Jadi yang benar-benar memang tidak gunung gitu loh.
banyak bukit-bukit, gunung-gunung dipapras, maprasnya nganggo napa? Mesin ya Pak, mesin terbuat dari kaya besi, ciptaan manusia tadi ini, masya Allah. Bahannya sering Gusti Allah. Lalu ditanya, apakah ada yang lebih hebat dari besi? Ada. Besi kali apa? Api. Betul, api. Nyatane sak budine kuwate besi nek wis keneng api pripun? Meleleh. Malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih hebat daripada api? Ada, namanya makhluknya Allah, namanya air. Nyatane pas kebakaran sing dibungoi napa? Air. Saking hebatnya air ini. Apakah ada yang lebih hebat dari air? Ada, makhluknya Allah namanya betul nggak? Angin, betul. Nyatane banu sepuro sing gedene niku nek pun keneng angin pripun? Dadi ombak. Saya gede angine dadi bisa jadi tsunami meluluh-lantakkan satu kota. Lalu yang terakhir ditanya, apakah ada ya Rasul makhluknya Allah yang lebih hebat dari semua itu? Ada. Rasulullah mengatakan yang lebih hebat dari semua itu adalah Allah berfirman ya, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Maknanya bahwa orang ikhlas itu saking hebatnya begitu. Jadi ketika melakukan amal soleh, pengaruh-pengaruh sugesti yang berada di kanan kiri ataupun belakangnya itu orang ngaruh babar belas. Sing penting aku ibadah Gusti Allah sebagai tujuan utama, itulah yang dimaksud betapa hebatnya hati yang di sisi Allah, karena sudah mengkombinasikan antara Islam, iman dan ihsan itu sendiri. Buat berkata Bapak Ibu, nampaknya kemunculan ini tinggi, mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Begitu atau bagaimana Pak? Langsung tak paham ya? Moga Bapak Ibu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.